Oke, jadi di di membran plasma itu kan fungsinya untuk keluar masuknya zat. Nah, keluar masuknya zat itu nama lainnya adalah transport membran. Jadi dia berfungsi untuk memasukkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel untuk bermetabolisme dan juga mengeluarkan sisa dari metabolismenya itu keluar dari sel. Transport membran itu dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama dan kedua itu kita sudah capai di minggu lalu. Jadi tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita dapat adalah nanti kalian dapat menjelaskan mekanisme transport aktif yang terdiri dari eksositosis, endositosis, dan juga pompa natrium kalium. Diharapkan juga nanti kalian dapat memahami apa itu transport pasif yang terdiri dari difusi dan juga osmosis. Oke. Transport pada membran yang pertama adalah transport pasif. Dikatakan transport pasif karena dia tidak memerlukan energi atau ATP. Jadi ATP itu adenium trifosfat, dia nama lain dari energi. Jadi transport pasif itu dia tidak membutuhkan energi. Jadi molekul atau senyawa dari luar maupun dalam sel dia keluar masuk begitu saja melewati membran plasma. Terdiri dari difusi dan juga osmosis. Kita bahas dulu yang difusi ya. Oke. Difusi adalah pergerakan zat melalui atau tanpa membran dari wilayah konsentrasi tinggi ke wilayah yang konsentrasinya rendah. Jadi dia turun gradien konsentrasinya dari tinggi ke rendah. Difusi dibagi menjadi dua, ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Kita bahas dulu yang difusi sederhana dengan melihat gambar di sebelah kanan atas. Jadi yang sebelah kiri ini adalah proses difusi di mana molekul dari luar sel masuk begitu saja ke dalam sel. Jadi di luar itu adalah di luar sel maksudnya ya. Di luar sel itu konsentrasinya tinggi. Sedangkan di dalam sel itu konsentrasinya rendah. Nah, karena difusi itu perpindahan dari yang tinggi ke rendah, jadi dari luar sel molekulnya masuk ke dalam sel. Ini difusi sederhana. Jadi masuk melewati membran sel begitu saja. Sedangkan untuk difusi terfasilitasi itu terjadi jika konsentrasi di dalam selnya itu lebih tinggi, sedangkan konsentrasi di luar sel itu rendah. Dan molekul-molekul yang akan dikeluarkan itu ukurannya lebih besar sehingga nggak bisa langsung lewat membran plasma gitu aja. Dia melewati saluran yang berada di protein yang ada di membran plasmanya ini. Ada yang ingat nggak? Ini namanya protein apa? Yang besar. Saya recall dulu ya, di membran plasma itu kan ada fosfolipid bilayer atau lapisan fosfolipid yang ada dua lapis ini. Selain ada fosfolipid bilayer, juga ada protein. Ada protein integral dan protein perifer. Nah, yang saya lingkari ini yang besar, ini protein apa namanya? Integral atau perifer? Integral. Wah, sip, Alicia, terima kasih. Yang besar ini adalah protein integral, karena dia kan besar ya, dari lapisan atas sampai ke lapisan bawah fosfolipidnya. Kalau dia hanya ada di salah satu lapisan fosfolipid, itu namanya protein perifer. Nah, pada difusi terfasilitasi, protein integralnya ini membuat kanal atau membuat saluran sehingga dapat dilewati oleh molekul yang berasal dari dalam sel untuk pergi keluar sel. Itu namanya difusi terfasilitasi. Jadi dibantu oleh protein transport atau protein integral itu. Selanjutnya adalah osmosis. Osmosis itu perpindahan dari konsentrasi rendah. Sebentar. Oh nih. Dari yang konsentrasinya rendah ke wilayah yang konsentrasinya tinggi melalui membran semi permeable. Semi permeable ini artinya tidak semua
molekul dapat melewati si membran ini. Jadi hanya molekul-molekul terpilih saja. Nah, apa hubungannya osmosis sama gambar GIF yang ada di sebelah kiri? Nah, ini kan ada bacanya ya, hypotonic solution atau cairan hipotonik, cairan isotonik, dan juga cairan hipertonik. Nah, jadi kalau membahas osmosis, kita harus memahami 3 macam larutan sesuai sama konsentrasinya. Yang pertama adalah larutan hipotonik, yang kedua larutan isotonik, yang ketiga adalah larutan hipertonik. Jadi larutan hipotonik ini, hipo itu kan artinya rendah apa tinggi? Hipo. Rendah. Hipo itu rendah. Jadi hypotonic solution atau larutan hipotonik adalah larutan yang berkonsentrasi rendah. Jadi dia itu encer karena konsentrasinya rendah. Contoh dari larutan hipotonik apa? Air. Jadi air biasa, air atau aquades itu adalah contoh dari larutan hipotonik atau larutan yang berkonsentrasi rendah. Yang kedua adalah larutan isotonik. Ini pertama. Yang kedua adalah larutan isotonik. Larutan isotonik adalah larutan yang seimbang konsentrasinya. Jadi kalau misalkan kalian ini deh, kalian lemes-lemes, terus kata iklan Pocari Sweat kalian kekurangan cairan tubuh. Nah, cairan tubuh itu dapat diganti dengan larutan isotonis itu karena menyeimbangkan ion-ion di dalam tubuh kita. Itu cairan kedua, cairan isotonik atau larutan isotonik gitu ya. Nah, larutan yang ketiga adalah larutan hipertonik. Tadi kan ada yang bilang kalau hipo itu rendah. Jadi kalau hiper itu artinya tinggi. Lebih tinggi. Berlebih. Ya. Hiper itu artinya tinggi. Jadi hipertonik itu adalah larutan yang berkonsentrasi tinggi. Contohnya apa? Larutan yang berkonsentrasi tinggi. Larutan air yang dicampur dengan senyawa lain. Contohnya air dengan gula, itu larutan hipertonik. Air dengan garam, jadi larutan garam, itu adalah contoh dari larutan hipertonik. Jadi, kalau hipotonik itu hanya air saja, air biasa, namun ketika air itu dicampur dengan senyawa lain, dia akan membentuk larutan hipertonik atau cairan yang atau larutan yang berkonsentrasi tinggi. Nah, ini apa nih? Ini contohnya adalah sel darah ya. Sel darah jika berada di larutan hipotonik, kok dia tambah besar. Sedangkan kalau sel darah yang ada di larutan isotonik, dia biasa aja nih. Sedangkan kalau yang sel darah ada di larutan hipertonik, dia ukurannya lama-lama makin mengecil seperti ini. Nah, izinkan saya untuk membahasnya satu persatu. Jadi sel darah itu termasuk sel hewan apa sel tumbuhan? Hewan. Iya, terima kasih Alicia. Jadi sel hewan itu kan dimiliki sama sel darah itu kan dimiliki sama sel hewan. Jadi saya ambil di sini contoh sel hewan jika berada di 3 macam larutan nih. Yang pertama di larutan hipotonik. Hipotonik itu kan larutan yang berkonsentrasi rendah. Larutannya rendah nih konsentrasinya. Kalau osmosis itu kan dari rendah ke tinggi, berarti dia cairannya masuk ke dalam sel karena si larutan di dalam sel darah ini konsentrasinya lebih tinggi. Diulang ya. Ini lingkungannya larutan hipotonik. Lingkungannya ini konsentrasinya rendah atau hipotonik. Kalau osmosis, dia kan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Berarti air yang ada di sekitar sel darah itu masuk ke dalam sel darah. Sehingga menyebabkan sel darah yang awalnya kecil, dia akan bertambah besar, menggelembung seperti ini. Karena airnya masuk. Jadi kalau sel hewan atau sel darah yang dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka akan kemasukan air dari lingkungannya. Kemasukan air sehingga bertambah besar. Sedangkan kalau larutan isotonis, ini kita lihat panahnya ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Makanya isotonik itu artinya seimbang.
Ada ada air yang masuk, ada air yang keluar, sehingga bentuk dari sel darah ini tetap. Selanjutnya, jika berada di larutan yang hipertonik, hipertonik itu kan berkonsentrasi tinggi ya. Ini lingkungannya ini konsentrasinya tinggi. Berarti kalau lingkungannya konsentrasinya tinggi, sel darah ini konsentrasinya rendah. Diulang ya. Kalau lingkungannya ini larutan konsentrasi tinggi, berarti sel darah ini konsentrasinya rendah. Kalau osmosis, pindahnya dari mana? Ingat, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Berarti air di dalam sel darah ini akan keluar. Ya, kalau osmosis kan akan berpindah ke konsentrasi tinggi kan, makanya panahnya juga keluar nih. Apa yang terjadi jika sel darah ini cairannya keluar dari sel tersebut, maka bentuknya juga akan mengkerut atau menyusut gitu. Next. Nah, yang atas adalah sel hewan. Kita ambil contohnya sel darah. Yang bawah adalah sel tumbuhan. Pada sel darah, kalau masuk ke lingkungan hipotonik yang tadi ya, lingkungan hipotonik, nih, hipotonik yang sebelah kiri di sini. Kalau masuk ke lingkungan hipotonik, maka airnya akan masuk. Air dari lingkungannya akan masuk ke dalam sel darah ini, sehingga ukurannya akan semakin besar. Ibaratkan balon, terus diisi air, lama-lama balonnya kenapa? Pecah. Pecah. Jadi, jika sel darah atau sel hewan ini berada di lingkungan hipotonik, maka dia akan mengalami hemolisis atau biasa disingkat lisis. Lisis itu artinya pecah karena si membran plasmanya itu tidak sanggup menahan cairan di dalam sel sehingga akhirnya pecah. Apakah itu terjadi juga di sel tumbuhan? Tidak. Nah, di sel tumbuhan airnya juga akan masuk ke dalam sel, tapi dia tidak pecah, tidak lisis dia seperti si sel hewan ini. Ada yang tahu nggak kenapa sel tumbuhan tidak pecah seperti sel hewan? Coba diamati gambarnya. Apa yang dimiliki sel tumbuhan dan tidak dimiliki sel hewan sehingga dia tidak pecah? Dinding sel, Bu. Pintar Raihan, terima kasih. Jadi, si tumbuhan ini kan punya dinding sel. Dinding sel itu sangat kuat. Jadi, meskipun air dari lingkungannya ini masuk ke dalam sel tumbuhan, yang akan bertambah hanya sitoplasmanya saja. Sitoplasma kan cairan dalam sel ya. Dia akan bertambah semakin banyak, sehingga vakuolanya juga membesar, namun dia tidak akan pecah karena tertahan sama dinding sel yang kuat ini. Nah, keadaan si sel tumbuhan ini, tadi kan kalau sel hewan yang pecah disebut lisis. Sel hewan yang pecah karena kelebihan cairan di dalam sel dinamakan lisis. Sedangkan sel tumbuhan yang kelebihan cairan sehingga bentuknya menggelembung dan tertahan, sehingga bentuknya menggelembung karena tertahan oleh dinding sel itu disebut turgid atau tekanan turgid. Selanjutnya, isotonik ya. Isotonik kan seimbang, berarti ini bentuknya tetap sama karena ada cairan yang masuk, ada juga cairan yang keluar. Itu pada larutan isotonik. Sel hewan juga sama, bentuknya sama. Sedangkan pada cairan yang hipertonik, pada sel hewan, dia akan mengkerut kan tadi, karena kan kalau di hipertonik itu, ininya hipertonik, lingkungannya hipertonik, sedangkan dalamnya ini hipotonik atau lebih rendah. Jadi cairannya dari sel itu keluar ke lingkungan. Cairannya keluar-keluar terus, sehingga lama-kelamaan cairan di dalam selnya berkurang. Peristiwa tersebut disebut krenasi pada sel hewan. Jadi krenasi itu adalah peristiwa berkurangnya cairan di dalam sel hewan karena keluar ke lingkungan yang konsentrasinya lebih tinggi. Pada sel tumbuhan, apakah namanya krenasi juga? Bukan. Pada sel tumbuhan namanya plasmolisis. Itu kok sama aja, Bu? Sel tumbuhan yang di hipertonik sama yang isotonik nih sama aja bentuknya? Oh, tidak. Dinding selnya memang sama, tapi kan dalamnya kan berbeda. Jadi kalau tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, dia kan terjadi plasmolisis. Jadi plasmolisis itu
membran selnya ini kan pada keadaan normal nih ya. Yang ini kan keadaan normal nih. Membran selnya ini kan nempel sama si dinding sel. Sedangkan kalau yang di plasmolisis, membran selnya akan menjauhi dinding sel. Mengkerut dia, vakuola dan nukleusnya juga akan mengkerut ke dalam. Itu disebut plasmolisis. Peristiwa keluarnya cairan dari sel tumbuhan sehingga membran plasmanya menjauhi dinding sel. Sampai sini ada pertanyaan? Any question? Yes or no? Oke, saya lanjut ya. Kok nggak bisa? Next step. Ini jelek banget. Nah, oke, sekarang transport aktif. Tadi kan transport pasif karena dia tidak menggunakan energi. Sekarang kalau transport aktif, dia menggunakan energi. Nah, kenapa dia membutuhkan energi untuk mengeluar masukkan zat? Karena dia melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dan dia membutuhkan protein transport atau protein pembawa. Jadi protein transport ini adalah protein integral nih. Transport aktif itu menggunakan protein integral di membran sel. Contohnya apa? Ada pompa ion, ada cotransport, dan juga transport massal. Nah, yang pertama adalah pompa ion. Pompa ion itu adalah nama lainnya ya, pompa natrium kalium. Ada juga pompa, ada juga nama lainnya ini nih. Bentar. Nama lainnya ada juga, ini kan pompa natrium kalium. Nama lainnya ada sodium, potasium, pump. Sodium, potasium, pump. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sodium itu kan untuk natrium, potasium untuk kalium, pump itu artinya pompa. Jadi kalau misalkan nanti kalian lihat YouTube atau kalian lihat apa di Google, Bu, pompa natrium kalium nggak ada, adanya pompa sodium potasium pump. Itu sama aja ya. Nah, si pompa natrium kalium itu kan melibatkan dua molekul. Ada molekul kalium sama natrium. Kita lihat di gambar GIF yang sebelah kanan nih. Ini membran plasma, ya kan? Ini fosfolipiid bilayernya. Yang ungu besar ini adalah protein apa tadi? Integral. Iya, protein integral. Lalu ada yang warna hijau. Warna hijau ini adalah kalium dan yang warna kuning adalah natrium. Si natrium ini di luar sel itu konsentrasinya tinggi, banyak natriumnya. Sedangkan di dalam sel sedikit. Natrium di dalam sel itu konsentrasinya rendah. Kebalikannya sama si kalium. Kalium di dalam sel tinggi, tapi kalau di luar konsentrasinya rendah. Nah, supaya selnya itu seimbang, maka kita harus mengeluarkan natrium dari kita harus mengeluarkan apa namanya? Mengeluarkan kalium ke lingkungan dan memasukkan natrium ke dalam sel. Membutuhkan apa? Membutuhkan ATP atau energi tadi. Nah, jadi tahap pertama, bentar, kita tunggu dulu nih. Nah, tahap yang pertama, ada natriumnya masuk. Cepet amat ya gambarnya. Tunggu. Pertama, nih natriumnya masuk ke protein pembawa, lalu ATP-nya mendekati untuk mengeluarkan fosfat. Jadi P ini kan fosfat tadi nih, dia sebagai energi. Si ATP ngasih fosfat ke protein ini sehingga protein ini punya energi untuk berubah bentuk. Ulangin ya. Pertama, natriumnya masuk, lalu ATP-nya memberikan fosfat ke protein sehingga nanti bentuk si proteinnya berubah sehingga proteinnya berubah sehingga natriumnya bisa keluar, kaliumnya bisa masuk. Nah, ketika kaliumnya masuk, si fosfatnya tadi lepas sehingga nih. Tunggu. Nah, Allahu Akbar. Ketika kalium masuk, fosfatnya lepas, nggak ada energi sehingga bentuknya balik ke semula. Pertama.
Natriumnya masuk, ATP-nya ngasih fosfat atau energi, natriumnya dilepaskan, kaliumnya masuk, fosfatnya lepas, sehingga proteinnya kembali ke bentuk semula. Masuk kaliumnya. Langkah pertama, masuk natriumnya, dikasih energi sama ATP, masuk kaliumnya, bentuknya balik, proteinnya balik ke semula, kaliumnya masuk. Nih, gini we lah. Ya, pompa natrium kalium. Pertama, natrium masuk ke protein pembawa. Lalu ATP memberikan P atau fosfat ke protein pembawa. Jadi ATP-nya berubah menjadi ADP. Jadi kan ATP kan adenium trifosfat, ada 3 fosfatnya. Dikasih 1, jadinya kan cuma ada 2 fosfatnya, ya kan? Terus setelah ATP memberikan P ke protein pembawa, maka protein pembawa akan memiliki tenaga untuk berubah bentuk. Berubah bentuk yang tadinya menguncup jadi mekar gitu. Sehingga natriumnya dapat keluar dari protein pembawa. Kalau natriumnya keluar, maka kaliumnya masuk. Ketika kalium masuk, maka fosfatnya akan lepas sehingga protein pembawa akan kembali ke bentuk semula. Nah, kalau protein pembawa balik ke bentuk semula, maka kaliumnya akan masuk ke dalam sel. Ini Bu perjelas ya, kaliumnya masuk ke protein pembawa. Oke, sekarang kita lihat lagi prosesnya bareng-bareng. Nah, pertama, natrium masuk, lalu ATP ngasih P-nya sehingga kebuka dan keluar, kaliumnya masuk ke protein. Nih ya. Kaliumnya masuk ke protein, P-nya lepas sehingga proteinnya balik ke bentuk semula. Kalau balik ke bentuk semula, maka si protein pembawanya akan kembali ke bentuk semula. Kalau kembali ke bentuk semula, maka kaliumnya akan masuk ke dalam sel. Begitu terus. Jadi kalium masuk, nanti gantian. Natriumnya masuk. Natriumnya masuk, dikasih fosfat dari ATP, ATP-nya berubah jadi ADP, lalu kebuka proteinnya. Sehingga natriumnya keluar, masuk si kalium. Begitu terus muter-muter. Selanjutnya, transport aktif yang kedua adalah kotransport. Jadi kotransport itu adalah transport serentak yang dilakukan oleh protein membran. Serentak itu maksudnya bukan hanya satu molekul aja yang diambil sama si protein integral itu, tapi ada beberapa. Contohnya seperti sukrosa sama hidrogen. Jadi sukrosa itu dapat masuk ke dalam sel kalau berbarengan atau berikatan sama si ion hidrogen itu. Selanjutnya transport massal, contohnya eksositosis dan juga endositosis. Jadi massal itu maksudnya karena yang dimasukkan ke dalam sel atau dikeluarkan itu ada jumlahnya yang banyak. Yang pertama adalah eksositosis. Nah, kita lihat nih di sini. Ini lingkungan dalam sel. Selnya membawa zat ekskresinya. Di bawahnya sama vesikel ya. Jadi bulatan ini adalah vesikel. Vesikelnya berfusi atau bergabung dengan membran plasma, lalu mengeluarkan zat ekskresinya. Ini luar sel, ini dalam sel. Vesikel membawa sisa metabolisme menuju ke membran plasma, lalu berdifusi atau menyatu, lalu terbuka. Sehingga si hasil metabolismenya itu keluar ke lingkungan luar sel. Selanjutnya, endositosis. Tadi kan kalau ekso itu kan dari luar dari dalam keluar. Kalau endo itu berarti memasukkan molekul dari luar ke dalam sel.
Nih contohnya ada partikel atau molekul, lalu masuk diterima sama vesikel, masuk ke dalam sel. Ada dua macam endositosis. Yang pertama ada fagositosis dan pinositosis. Jadi kalau fagositosis itu, nih, fagositosis itu yang dimasukkan tuh berupa molekul besar, makromolekul yang digunakan sebagai makanan si sel itu. Sedangkan kalau pinositosis itu molekul kecil, contohnya cairan gitu. Ini vesikel yang menyelubungi si molekul itu. Oke, sampai sini sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, saya tampilkan videonya ya. Tolong disimak baik-baik semuanya videonya. Oke? Halo? Oke. Iya. Kamu tidur. Oke, Jangan Bu. disalin. Sebentar. Saya bingung. Kita tampilkan video. Tolong disimak baik-baik. Kalau suaranya nggak kedengeran, tolong kasih tahu ya. Kedengeran nggak? Jelas nggak? Kedengeran, Bu. Kenceng kok. Oke. Halo anak-anak, hari ini kita ada dua praktikum ya nak. Yang pertama tentang difusi, yang kedua osmosis. Yang kita butuhkan adalah 2 gelas air, yang pertama berisi air biasa, yang satunya berisi air panas. Kita juga butuh 2 kantung teh. Nih, 2 kantung teh ya, teh asli. Nanti masing-masing kantung teh ini kita masukkan ke dalam air biasa dan yang satunya ke dalam air panas. Yuk kita coba. Nah, yang sebelah kanan itu adalah gelas yang berisi air biasa, yang sebelah kiri gelas yang berisi air panas. Kita bisa lihat yang sebelah kiri airnya sudah berubah menjadi warna coklat, warna teh, sedangkan yang kanan coklat, warna teh, sedangkan yang kanan yang menggunakan air biasa itu masih sama warnanya. Kenapa bisa seperti itu ya? Yuk diskusikan dengan teman kelompok. Kenapa bisa seperti itu ya? Yuk diskusikan dengan teman kelompokmu. Praktikum kedua, kita butuh beberapa alat. Yang pertama adalah gelas A yang berisi air biasa. Kita butuh beberapa alat. Yang pertama adalah gelas A yang berisi air biasa dan juga gelas B yang berisi air garam, 2 lembar kentang yang diiris tipis, garam, dan juga alat tulis. Langkah pertama, kita butuh A yang berisi air biasa dan juga gelas B yang berisi air garam, 2 lembar kentang yang diiris tipis, garam, dan juga alat tulis. Langkah pertama, kita buat cetakan dari kentangnya dulu di kertas yang kita siapkan. Lalu kita masukkan garam sebesar 1 sendok makan ke dalam gelas B untuk membuat larutan garam. Kita aduk sampai garamnya larut ya. Jika sudah larut, lalu kita masukkan kita tutup dulu toplesnya. Kita masukkan gelas kentang yang di gelas A ke gelas A. Lalu kita masukkan kentang B ke gelas B. Lalu kita diamkan selama 15 minutes. Jadi kita diamkan kentangnya selama 15 menit. Lalu kita amati perubahan yang terjadi dari kentang. Oke, sekarang setelah 15 menit kita keluarkan kentang dari kedua gelas. Yang pertama gelas B. Lalu kita diamkan selama 15 minutes later. Oke, sekarang setelah 15 menit kita keluarkan kentang dari kedua gelas. Yang pertama dari gelas A yang berisi air biasa, kita tiriskan kentangnya, lalu kita keringkan di atas kertas tisu. Kita lap dulu supaya nanti ketika diletakkan di kertas cetakan tidak terlalu basah.
Setelah itu kita pindahkan ke kertas cetakannya di gelas A ini. Lalu hal yang sama kita lakukan untuk kentang yang dari gelas B yang berisi air garam. Tiriskan lalu kita keringkan di atas tisu. Ya, ditepuk sedikit. Lalu kita letakkan di cetakan yang awal juga, di cetakan kentang gelas B. Oke, kita amati. Sekarang kita buat garis tepi yang baru untuk mengamati diameter kentang setelah dikeluarkan dari gelas A yang berisi air biasa menggunakan pensil warna. Kita buat garisnya mengikuti tepian dari kentang tersebut, dan hal yang sama kita lakukan untuk kentang yang berasal dari gelas B yang berisi air garam. Dengan pensil warna yang sama, kita buat pola atau cetakan mengikuti garis tepi si kentang ini. Selanjutnya kita lihat tekstur dari kentangnya ya. Yang kentang dari gelas A itu dia kaku, dan ternyata diameter yang baru itu lebih besar dibandingkan diameter sebelum dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air biasa. Sedangkan untuk kentang B itu dia lebih lentur dibandingkan kentang A, dan juga diameternya ternyata lebih kecil. Kenapa seperti itu ya? Oke, itu tadi videonya. Kalau kurang jelas nanti bisa saya share linknya untuk kalian lihat kembali bersama teman kelompoknya. Jadi ada 2 praktikum yang tadi saya lakukan ya. Yang pertama ada praktikum menggunakan teh. Yang satu dimasukkan ke dalam gelas air biasa, yang satu ke gelas air panas. Terus ada kentang yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air biasa, dan kentang yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air garam. Lalu kentang itu diamati sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Apakah ada perubahan? Nah, tadi kan saya sudah bagikan LKPD-nya di Google Classroom ya. LKPD itu saya minta kalian kerjakan langsung di LKPD-nya. Jadi kalian berdiskusi sama teman kelompoknya, tapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Maksudnya gini, berdiskusi sama teman kelompoknya untuk mendapatkan jawaban yang sama, nanti mengumpulkannya sendiri-sendiri. Jadi tidak satu kelompok satu LKPD. Jadi LKPD tetap mandiri ya. Satu orang mengumpulkan satu LKPD yang jawabannya sama dengan teman-teman kelompoknya. Terus nanti di belakang nama nih, ini kan LKPD-nya kayak gini. Kayak gini kan. Nanti kalian tulis nama kalian, di belakang kalian tulis kelompok berapa. Terus ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab bersama teman-temannya. Yang pertama, dalam praktikum tersebut, mana yang termasuk difusi dan mana yang termasuk osmosis. Jadi, yang difusi yang mana? Yang praktikum dengan teh atau yang dengan kentang gitu. Terus pada praktikum pertama, kenapa gelas B yang berisi air panas warnanya lebih cepat berubah? Kenapa? Gitu. Kalian temukan jawabannya. Terus yang ketiga, pada praktikum kedua itu kan ada kentang. Amati sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam gelas. Gelas A itu kan berisi air biasa. Kita samakan ya, di sini bentuknya itu sama, maksudnya teksturnya keras. Nah, sesudah dikeluarkan dari gelas A, apakah ukuran kentangnya itu masih sama seperti sebelumnya atau bagaimana? Kalau ada perubahan, apa perubahannya? Apakah lebih besar ataukah lebih kecil? Terus teksturnya bagaimana? Keras, kaku, lembek, atau bagaimana? Begitu juga dengan gelas B. Kita tulis saja semuanya ukurannya sama. Terus sesudah dikeluarkan dari gelas B yang berisi air garam, bagaimana ukurannya? Apakah sama seperti sebelum dimasukkan ke dalam gelas, lebih kecil atau lebih besar? Gitu. Kalian tulis di sini. Terus teksturnya juga bagaimana? Tulisnya di sini. Pada praktikum kedua, peristiwa apa yang terjadi pada gelas A dan pada praktikum kedua, apa yang terjadi pada kentang di gelas A dan kentang di gelas B setelah dikeluarkan dari gelas?
Tadi kan ada nih ya, kita merujuk ke sini nih. Nih. Merujuk ke sini maksudnya. Ya, kentang yang dari gelas A mengalami proses mana, terus kentang dari gelas B mengalami proses mana gitu. Lebih merujuk ke sini maksudnya. Peristiwa yang di sini maksudnya. Udah, terus kesimpulannya apa? Di sini kalian tulis kesimpulannya itu, misalkan difusi itu adalah apa, osmosis itu apa, terus peristiwa dalam osmosis ada apa saja, kalian bisa menuliskannya seperti itu. Karena waktunya sudah tinggal 10 menit lagi, saya rasa nggak cukup kalau diskusi, jadi saya bagikan dulu kelompoknya ya hari ini. Terus untuk minggu depan, kita tatap muka lagi ya, jadi kan harusnya kita 2 minggu sekali. Tapi karena minggu depan saya mau mengadakan presentasi dan ulangan harian, jadi minggu depan kita Zoom meeting lagi. Jadi kan kalian diskusi nih nanti sama teman-teman kelompoknya. Lalu tulis di LKPD, LKPD-nya dikumpulkan. Minggu depan saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di Zoom meeting. Terus tolong siapkan juga siapa yang mau presentasi, jadi biar nanti nggak pakai tunjuk-tunjukkan lagi, jadi tinggal presentasi. Minggu depan tuh kegiatannya presentasi hasil diskusi, pakai LKPD aja, nggak usah pakai PowerPoint dulu. Lalu ulangan harian. Ulangan hariannya lewat quizzes, jadi live quiz gitu ya. Karena saya mau langsung nilai, maksudnya jadi nggak dikasih deadline waktu. Kalau yang kemarin kan quizzesnya saya kasih deadline waktu 1 minggu. Tapi karena minggu depan tuh ulangan harian, jadi saya kasih waktu di hari itu saja saat Zoom meeting bareng sama saya gitu. Ada pertanyaan, Nak? Enggak, Bu. Gimana, sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah untuk menutup pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, untuk link, nama kelompok, video saya bagikan nanti malam saja ya. Kalian silakan istirahat dulu, mandi-mandi, sholat-sholat, main-main sana. Tapi jangan keluar rumah, tetap jaga prokesnya. Harus jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan mentang-mentang sudah vaksin bisa bebas berkeliaran keluar rumah tanpa prokes ya. Tetap harus jaga kesehatan. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga sehat selalu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.